Halo rekan-rekan nakar, pernah kepikiran gak sih apa sebetulnya cerita di balik angka-angka statistik ketenaga kerjaan yang sering kita dengar? Karena ini tuh bukan sekedar data loh, tapi ini adalah kisah jutaan manusia yang setiap hari jadi motor penggerak negara kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba bedah bareng-bareng data-data ini. Oke, biar kita ngerti ceritanya secara utuh, kita harus mulai dari gambaran besarnya dulu ya. Dari ratusan juta penduduk Indonesia, siapa aja sih yang sebetulnya kita hitung sebagai calon penggerak ekonomi? Jawabannya ada di angka ini, 216,79 juta orang. Wow, besar banget kan? Inilah jumlah total penduduk usia kerja di Indonesia, yaitu semua orang yang usianya 15 tahun ke atas. Tapi tunggu dulu, tentu aja nggak semua orang di rentang usia ini aktif bekerja. Angka raksasa tadi itu sebenarnya dibagi lagi jadi dua kelompok yang perannya dalam ekonomi beda banget. Nah, ini dia bedanya. Di satu sisi ada yang namanya angkatan kerja. Ini adalah mereka yang sedang bekerja atau lagi aktif-aktifnya cari kerja. Di sisi lain ada bukan angkatan kerja. Contohnya seperti pelajar, ibu rumah tangga, atau para pensiunan. Fokus kita kali ini adalah di kelompok angkatan kerja ini. Oke, sekarang kita kerucutkan fokus kita ke angkatan kerja. Seberapa besar sih partisipasi mereka di dalam ekonomi kita? Nah, untuk mengukurnya, ada satu istilah kunci nih yang harus kita pegang. Namanya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, TPAK. Gampangnya gini, ini tuh ukuran seberapa banyak dari kita yang memilih untuk terjun langsung dan aktif di dalam perekonomian. Dan kabar baiknya, angkanya itu terus menanjak. Ini sinyal yang kuat banget, artinya makin banyak orang Indonesia yang terlibat, berpartisipasi, dan ikut mendorong roda perekonomian. Kalau kita lihat angkanya, dari total angkatan kerja kita, mayoritas besarnya, hampir 146 juta orang, itu sudah punya pekerjaan. Sementara itu, sekitar 7 jutaan lainnya masih terus berjuang mencari kesempatan. Angka ini ngasih kita gambaran nyata soal dinamika di pasar kerja. Gampangnya gini deh, coba bayangin ada 100 orang siap kerja di satu ruangan. Nah, dari 100 orang itu, lebih dari 95 diantaranya sudah punya pekerjaan. Ini angka penyerapan tenaga kerja yang tinggi banget dan ini patut kita syukuri. Sekarang kita lihat sisi lain dari koinnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT. Indikator ini penting banget karena dia mengukur berapa persen dari angkatan kerja yang belum berhasil dapat kerjaan. Tentu, ini adalah angka yang kita semua harap bisa ditekan serendah-rendahnya kan? Dan lagi-lagi, ada kabar bagus di sini. Ceritanya makin optimis loh. Angka pengangguran kita secara konsisten terus turun. Ini bukti nyata kalau berbagai upaya buat menciptakan lapangan kerja itu mulai membuahkan hasil. Nah, yuk kita coba lihat lebih dalam angka-angka di baliknya, biar kita beneran ngerti apa artinya bekerja di Indonesia. Pertama, pekerja penuh. Ini dia gambaran klasik seorang pekerja di kepala kita. Kan, mereka yang punya jam kerja standar dan tetap. Jumlahnya ada berapa? 96,48 juta orang. Mereka ini memang jadi tulang punggung ekonomi kita. Tapi, ceritanya nggak berhenti di sini. Kategori kedua adalah pekerja paruh waktu. Ini adalah orang-orang yang entah karena pilihan atau karena terpaksa bekerja dengan jam yang lebih sedikit dari standar kerja penuh. Dan jangan salah, jumlah mereka ini signifikan banget loh, mencapai 37,62 juta orang. Ini adalah kelompok besar dengan kebutuhan dan tantangan yang sangat spesifik. Dan kategori ketiga yang mungkin paling rentan, setengah pengangguran. Secara teknis mereka ini bekerja, tapi jam kerjanya sangat minim, nggak menentu, atau jauh di bawah kapasitas mereka. Intinya mereka ini pengen kerja lebih banyak, tapi kesempatannya nggak ada. Ada 11,67 juta orang yang hidup dalam kondisi ini. Jadi poin krusialnya itu ini, lebih dari sepertiga atau sekitar 34% dari seluruh angkatan kerja kita ternyata tidak berada dalam skema kerja penuh waktu. Ini sebuah realitas yang penting banget untuk kita pahami. Kita kenalan lebih jauh sama 4 kelompok pekerja yang membentuk dunia kerja di Indonesia. Kita mulai dari kelompok yang paling besar, yang angkanya nyaris 39% dari semua pekerja. Kira-kira siapa ya mereka ini? Ternyata mereka ini adalah kelompok yang kita sebut pekerja standar. Jam kerjanya antara 35 sampai 48 jam per minggu. Bisa dibilang, merekalah tulang punggung utama tenaga kerja kita. Tapi ada yang menarik loh, walaupun mereka ini kelompok terbesar, jumlahnya bahkan nggak sampai 40%.
Ini nunjukin kalau dunia kerja kita tuh udah macem-macem banget. Lanjut ke angka berikutnya, yang ini juga gede banget, lebih dari 25%. Nah, kelompok yang ini punya cerita yang beda banget. Coba bayangin deh, 1 dari setiap 4 pekerja di Indonesia itu kerjanya lebih dari 48 jam seminggu. Ini bukan cuma lembur sesekali ya, tapi ini adalah segmen yang besar banget dari angkatan kerja kita yang rutin kerja super panjang. Ini bukti betapa kuatnya budaya kerja keras di negara kita. Sekarang kita pindah ke kelompok besar lainnya. Ukurannya ini hampir sama loh sama kelompok pekerja jam standar tadi. Nah, di sini kita lihat ada perubahan besar dalam cara orang bekerja. Sepertiga dari tenaga kerja kita itu kerjanya kurang dari 35 jam seminggu. Mereka ini para pekerja paruh waktu, freelancer, dan juga para penggerak gig ekonomi. Ini bukti nyata kalau era kerja 9 to 5 itu udah nggak lagi jadi satu-satunya pilihan di Indonesia. Oke, dan yang terakhir, ada kelompok yang paling kecil nih di dalam data kita. Angka kecil ini, 1,4%, melengkapi gambaran kita. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya punya pekerjaan, tapi pas survei ini dilakuin, mereka lagi nggak aktif bekerja. Mungkin karena lagi cuti, sakit, atau alasan lainnya. Data ini nunjukin kalau kita nggak cuma kerja lebih banyak, tapi juga lebih pintar. Produktivitas tenaga kerja kita naik terus. Artinya, tiap jam kerja kita sekarang itu menghasilkan nilai atau output yang lebih besar bagi ekonomi. Ini kunci buat kita bisa bersaing di panggung global. Angka ini namanya Produk Domestik Bruto atau PDB. Gampangnya gini deh, PDB itu total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi sebuah negara dalam setahun. Anggap aja kayak rapor total pendapatan negara kita. Tapi ada yang penting nih, kita pakainya harga konstan. Maksudnya apa? Artinya angka PDB-nya itu udah dibersihin dari efek inflasi. Jadi kita bisa lihat pertumbuhan ekonomi yang beneran terjadi, bukan cuma karena harga-harga pada naik. Terus kalau PDB-nya tumbuh, itu tandanya apa? Ya artinya produksi makin banyak, yang biasanya ngebuka lebih banyak lapangan kerja. Ujung-ujungnya ini jadi sinyal kalau kesejahteraan masyarakat bisa meningkat dan ekonomi kita tuh lagi di jalur yang benar. Kita ngomongin soal upah. Simpelnya, ya uang yang kita dapat sebagai bayaran atas kerja kita. Inilah jembatan utama antara sehatnya ekonomi negara sama kondisi dompet kita masing-masing. Jadi pas rata-rata upah secara nasional itu naik, wah ini bawa angin seger, bawa harapan kalau kesejahteraan kita sebagai pekerja juga ikutan membaik. Harapan itu bentuknya apa sih? Ya dengan pemasukan yang lebih tinggi, kesempatan kita buat memenuhi kebutuhan pokok, buat biaya pendidikan anak, sampai buat ngerencanain masa depan yang lebih aman, itu jadi lebih kebuka lebar. Dari seluruh angkatan kerja di Indonesia yang statusnya sebagai buruh, karyawan atau pegawai itu cuma 37%. Yah beneran, nggak sampai setengahnya loh. Terus pertanyaannya, kalau mayoritas bukan karyawan, lalu siapa dong yang mengisi sisa 63% yang gede banget itu? Mereka kerjanya jadi apa ya? Nah, sekarang saatnya kita bongkar jawabannya. Siapakah sebenarnya mayoritas pekerja di negara kita ini? Dan inilah dia gambaran lengkapnya. Mayoritas tenaga kerja kita itu ternyata adalah mereka yang berusaha sendiri. Ini porsinya 21%, contohnya kayak pemilik warung atau para freelancer. Terus ada juga yang berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan yang nggak kalah banyak, pekerja keluarga yang bantu usaha orang tuanya. Inilah potret ekonomi kita yang sesungguhnya. 63%. Coba deh inget-inget angka ini. Ini bukti kalau mayoritas masyarakat Indonesia adalah para pejuang ekonomi mandiri. Mulai dari pengusaha mikro, pekerja lepas, sampai mereka yang ikut bantu di usaha keluarga. Ada satu tantangan besar yang nggak boleh kita lupain. Mayoritas pekerja kita, hampir 60%, itu ada di sektor informal. Artinya apa? Artinya jutaan orang bekerja tanpa kepastian pendapatan, tanpa jaminan kesehatan atau dana pensiun. Ini isu yang krusial banget. Cerita kita belum selesai loh, kita udah lihat potensinya, kita udah lihat kemajuannya, tapi kita juga tahu ada tantangannya. Terus, habis ini gimana? Apa langkah kita selanjutnya? Nah, di bagian terakhir ini ada 5 langkah strategis nih. 1. Prioritaskan penciptaan pekerjaan yang layak. 2. Tingkatkan partisipasi dan produktivitas. 3. Perluas cakupan perlindungan sosial dan juga upah yang layak. 4. Integrasikan kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi. Dan 5. Terapkan kebijakan yang berbasis data akurat. Jadi, kalau kita rangkum ceritanya sejauh ini adalah kisah tentang semangat partisipasi yang terus tumbuh,
pengangguran yang berhasil ditekan, plus produktivitas dan upah yang terus menanjak.